Pasal pembunuhan berencana kini muncul dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Kemarin Baris Krim Polri menetapkan Brigadir RR, ajudan Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, sebagai tersangka. Brigadir RR disangkakan pasal pembunuhan berencana, subsidiar pasal pembunuhan dikaitkan dengan pasal penyertaan pidana. Melalui keterangan tertulis 7 Agustus kemarin, Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Andirian Jayadi menyebut, penambahan tersangka Brigadir RR sudah ditahan hari ini. Pasal 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56 KUHP. Di hari yang sama, istri mantan Kadif Propam Putri Chandrawati muncul pertama kali di depan publik. Ditemani sang anak dan kuasa hukumnya, Putri datang untuk menjenguk suaminya yang ditempatkan khusus selama 30 hari di Makobrimob namun tak diberi izin menemui Sambo. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Sebagai salah satu saksi kunci, Putri juga akan segera dipanggil Komnas HAM untuk dimintai keterangan. Jika pendampingan psikologi klinis tak juga selesai berminggu-minggu, Komnas HAM akan mencari pendapat pembanding psikolog klinis lain. Sementara ini diperlakukan sebagai korban, nanti setelah dia selesai semua perawatan psikologi klinisnya dan dinyatakan sudah mampu untuk diperiksa, kita periksa. Gitu. Jadi nggak ada yang istimewa, itu memang standar hak asasi manusia. Kalau kami paksakan mesti hari ini, psikolog klinisnya bilang belum bisa, kami melanggar hak asasi. Dan kalau misalnya berminggu-minggu belum juga, kami sudah usulkan sekarang. Supaya digunakan juga second opinion dari psikologi klinis yang lain. Benarkah dia masih sulit untuk diminta keterangan dengan PTSD-nya itu misalnya? Putri Chandrawati jadi salah satu saksi kunci tewasnya Yosua untuk mengungkap kronologi sebenarnya di tempat kejadian perkara. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait dengan siapa saja yang hadir dalam kedatangan dari tim Sus Polri yang datang ke Makobrimob ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Selamat petang Dipo, jadi siapa saja tim Sus Polri yang datang ke Makobrimob hari ini dan betulkah tim Sus ini juga memeriksa Irjen Verdi Sambo, Dipo? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Kalau kami konfirmasi dari keterangan yang kemudian tadi disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, ada sedikitnya 4 perwira tinggi Polri yang tiba di Makobrimob Kelapa II Depok dan tadi siang sekitar pukul 2.30 siang waktu Indonesia Barat sudah meninggalkan Makobrimob Kelapa II Depok. Yang pertama adalah ada Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, kemudian juga ada Inspektur Pengawasan Umum Polri ataupun Irwasum, yakni Komjen Agung Budi Marioto, kemudian juga tadi ada Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, dan juga ada Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Apakah kemudian tadi mantan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo juga terperiksa? Ini sebenarnya tidak dikonfirmasi secara spesifik oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Tetapi tadi pada saat selesai menjalankan agendanya ada beberapa hal yang cukup menarik, Yasir dan juga saudara, yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri. Yang pertama adalah tim Sus di bawah pimpinan Kapolri maupun Irwasum sampai dengan saat ini masih terus memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya adalah ataupun beberapa diantaranya tentu yang ada di Makobrimob Kelapa II Depok ini yang tadi sayangnya memang tidak dijelaskan secara spesifik apakah pemeriksaan saksi ini juga dilakukan kepada Irjen Pol Verdi Sambo. Tidak hanya di Makobrimob tetapi pemeriksaan saksi juga dilakukan untuk pihak-pihak yang dipanggil di Baris Krim Polri. Tidak hanya pemeriksaan saksi, Yasir dan juga saudara, tetapi tim Sus sampai dengan saat ini juga kembali menganalisa hasil laboratorium forensik yang besar kemungkinan juga akan disinkronisasi dengan sejumlah keterangan yang kemudian didapati oleh tim Sus. Yang ditekankan oleh Kadif Humas Polri tadi adalah bahwa tim Sus bekerja secara maraton, ada prinsip kerja ketelitian dan juga pembuktian saintifik yang tentu nanti
hasil temuan ataupun data-data yang kemudian didapatkan oleh tim sus ini akan diuji di persidangan tentunya terkait dengan kematian Brigadir Yosua. Selain tim sus tentu ada juga Irsus ataupun Inspektorat Khusus yang bertugas untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Ini juga tadi yang dikonfirmasi oleh Kadif Humas Polri berjalan beriringan, artinya tim sus dan Irsus ini berjalan beriringan untuk sama-sama mencari titik terang. Tim sus tentu mencari titik terang dan juga mencari data terkait dengan apa sebenarnya penyebab dari kematian Brigadir Yosua. Sementara Irsus atau Inspektorat Khusus ini akan mendalami hal-hal dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Verdi Sambo khususnya pada saat penanganan TKP dalam hal ini adalah pengambilan CCTV. Lebih lengkap terkait dengan hal ini kami hadirkan kutipan wawancara kami dengan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo. Pak, izin tadi ada siapa aja Pak yang di dalam Pak, yang ke dalam? Ya tim sus semuanya. Ya tim sus semuanya langsung dipimpin oleh Pak Kapolri, kemudian Pak Irwasum bersama tim semuanya dalam proses pendalaman. Termasuk yang di Bareskrim semuanya sama. Pemeriksaan saksi dan juga menganalisa kembali hasil dari laboratorium forensik. Semua bukti nanti akan disampaikan dan akan langsung dijelaskan kepada teman-teman semuanya. Sama Pak Irwasum langsung yang memimpin langsung proses pemeriksaan dari Irsus. Dan Inspektor Khusus langsung di bawah pimpinan beliau. Beliau meriksa semuanya, hasilnya secara komprehensif, ya nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Ya mohon untuk bersabar dulu karena kita semua masih bekerja. Tadi ada berapa orang Pak yang di dalam Pak yang diperiksa? Nanti akan kita sampaikan, semuanya akan kita sampaikan nanti. Ya, mohon sabar dulu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Tamu yang menjenguk gimana Pak? Ya, Izin tamu yang menjenguk Pak. semuanya teknis dari Makokor Brimob yang akan menjelaskan. Ya Makokor Brimob yang akan menjelaskan nanti. Yang menarik ya dan juga saudara selain memeriksa saksi dan juga menganalisa kembali hasil laboratorium forensik, tetapi sebenarnya yang perlu dikonfirmasi juga dari Polri adalah apakah kemudian pemeriksaan saksi yang dilakukan di Makobrimob Kelapa II Depok ada kaitannya dengan penetapan tersangka oleh Dirtipidum kepada Brigadir RE yang kita tahu merupakan ajudan dari Putri Sambo yang dikenakan sangkaan yakni pasal 30 terkait dengan pembunuhan berencana. Tentu kita masih harus menunggu dalam beberapa hari ke depan untuk mengklarifikasi hal ini, Yasir. Terima kasih Dipo Nurbahagia atas informasinya dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat.